Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bintang Service Center, channel yang membahas tentang perbaikan HP dari segi hardware maupun software. Oke, kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi 5 dengan keadaan tidak ada sinyal. Dan saya sudah mencoba beberapa kartu untuk HP ini. Saya pastikan memang HP ini tidak bisa mengeluarkan sinyal, dan sudah saya pastikan untuk saya cek di pengaturan untuk HP ini adalah Redmi 5, kalau nggak salah kode name-nya Rossi ya. Lanjut kita cek untuk emailnya aman, masih ada. Kalau email aman sudah dipastikan untuk baseband juga aman. Oke, kita akan mencoba untuk pencarian manual dahulu, berarti melewati pengaturan jaringan. Kita searching secara manual. Kita tunggu apakah pencarian manual akan didapati sinyal. Itu lagi berputar-putar. Nah, untuk pencarian manual tidak mendapatkan jaringan ya, berarti ini fix kerusakan pada hardware. Dan kerusakan seperti ini, untuk step pertamanya lakukan penggantian IC WTR. Apa itu IC WTR? IC WTR itu adalah IC yang dipergunakan untuk menangkap jaringan atau menangkap sinyal, dan itu cuma salah satunya, karena untuk IC di bagian sinyal itu ada 3. Ada IC RF, ada IC PA maupun 4G. Dan untuk posisi IC WTR-nya itu berada di dalam kaleng, dan kita harus membuka kaleng tersebut. Gunakan penjepit atau ragum PCB untuk melepas kaleng, supaya kaleng sewaktu diangkat tidak kerepotan untuk kita mengangkat kalengnya. Ada stiker emailnya, saya lepas dulu. Untuk pelepasan kaleng ini saya menggunakan blower Quick 861DW dengan settingan angin 390, settingan panas 390, dan anginnya saya menggunakan 45. Hati-hati untuk membuka kaleng, jangan terlalu panasnya terlalu berlebihan, dan untuk blower jangan stuck di satu titik saja, karena bisa menyebabkan untuk PCB melepuh atau gelembung ya. Sebelum melepas kaleng, aplikasikan flux dulu di pinggir-pinggir supaya lebih mudah untuk timahnya mencair ya. Untuk timah yang di kaleng mencair, aplikasikan flux dulu. Jangan sampai tidak memakai flux ya, karena disitu sangat keras biasanya. Oke, saya akan memulai mencukit dari situ. Apakah gampang? Ternyata susah. Karena ini bawaan pabrik, untuk timahnya biasanya sangat keras.
dan lakukan dengan sabar, diputar-putar gitu guys, jangan stuck di satu sisi. Ingat, jangan stuck di satu sisi ya, supaya PCB nya tidak menggelembung. Itu prosesnya sudah satu menitan aja belum keangkat tuh kalengnya. Nah, untuk kalau IC yang masih ori, yang masih bawaan pabrik kayak gini emang keras biasanya guys. Sabar aja dan jangan ditambahi untuk panasnya ya. Kalau panasnya sudah 390 itu udah maksimal itu. Kalau sampai 400 lebih nanti kepanasan, bisa jadi kalengnya lepas, PCB nya juga rusak. Nah, itu belum terangkat juga guys. Oke, akan saya langsung dari atas. Coba saya angkat dari atas. Di situ ada lubang ya. Nah, kalau mau enak lagi seharusnya dibuat lubang di bagian tepi ya, di pojok, jangan di tengah. Kalau di tengah gitu ngangkatnya pasti susah sih. Nah, itu kenapa dijepit, karena itu kalengnya diangkat ke atas. Kalau nggak dijepit nanti gimana? PCB nya gimana untuk mau nempatinya? Kalau pakai tangan nggak mungkin, karena di situ posisinya panas, jadi dijepit memakai ragum. Sabar ya guys, ini tidak saya skip karena biar rekan-rekan semua tahu prosesnya untuk pengangkatan kaleng. Memang gak susah kalau kalengnya masih tertutup kaleng gitu. Nah, kalau memakai tang juga bisa, tapi nanti penutupnya rusak ya. Jadi untuk penutup kalengnya dirusak aja pakai tang bisa. Tapi karena ini rencana nanti tutupnya mau saya kembalikan ke posisi semula, jadi untuk saya melepasnya menggunakan blower, karena juga saya rasa cukup aman. Perhatikan untuk memblower di bagian atas, itu di bawah juga ada mesin guys. Jangan sampai kalau di bawahnya itu ada CPU atau eMMC, itu jangan sampai kepanasan ya. Bisa jadi kita cuman mengganti IC VTR atau IC PA belah yang board bawahnya juga ikut panas, jadi IC nya terangkat atau kaki-kakinya terangkat, nanti bisa menyebabkan HP tersebut mati total. Penuh resiko emang guys untuk servis HP ini. Jadi untuk langkah-langkahnya harap selalu berhati-hati dan biasakan berdoa untuk sebelum memulai pekerjaan. Ketuk kalengnya sudah mulai terangkat. Kalau kayak gitu udah mudah guys. Jadi untuk blowernya kita ratakan di tempat kaleng yang belum terangkat. Jangan terburu-buru. Nah, ini udah terangkat aja, kalau dipaksain nanti PCB nya bisa mengelupas ya. Oke, untuk kaleng sudah terangkat dan saya akan tunjukkan untuk posisi IC VTR tersebut yang harus diganti untuk pertama kalinya. Dan untuk kerusakan tidak ada sinyal ini, belum tentu juga IC VTR nya itu yang bermasalah. Bisa jadi kerusakan di komponen lain. Untuk step pertamanya, untuk penanganan tidak ada sinyal, untuk seri-seri Qualcomm biasakan cari secara manual dulu untuk jaringan. Kalau tidak ketemu, eksekusi pertama
dieksekusi WTR. Nah, nanti kalau sudah diganti WTR itu tidak muncul sinyal, baru ke step selanjutnya pengecekan di area IC-RF, ataupun kita cek tegangan. Bisa juga untuk ini IC-nya nggak mati, tapi karena tidak memperoleh tegangan dari IC power. Oke, step selanjutnya kita lepas untuk IC WTR. Itu kecil banget guys, untuk IC-nya itu. Ini untuk blower Quick 861 DW ini anginnya sangat kencang guys. Itu saya setting di 30 aja kencangnya seperti itu. Ya kalau di setting untuk settingan angin dan panas blower itu relatif ya guys, tergantung penggunaan. Jadi saya tidak bisa memberi patokan untuk settingan blower, karena setiap blower walaupun mungkin sama punya saya Quick 861 DW, mungkin kalau soldernya masih baru atau udah lama udah beda lagi settingannya. Ini tergantung kebiasaan kita aja, tergantung kebiasaan kita untuk menggunakan blower. Jadi ya latihan untuk setting blower, kita hafalin, kita bongkar PCB bekas lah, PCB mati atau apa. Misal buat ngangkat IC yang besarnya segini harus pakai settingan berapa, aman atau tidak, itu kita pelajari sendiri guys. Dan lanjut, setelah terangkat IC WTR nya, saya lakukan pembersihan di kaki-kaki bekas pencopotan tadi. Untuk pembersihan ini pastikan benar-benar rata untuk kakinya, jangan ada salah satu untuk kaki yang tidak rata atau menonjol. Nanti akan mengganggu sewaktu pemasangan IC WTR. Hati-hati juga penggunaan soldernya, karena di samping-samping yang kita bersihkan itu di area WTR itu banyak komponen kecil-kecil pendukung, dan itu area situ blok sinyal ya. Jadi nanti kalau hilang berapa itu tuh ya kapasitor itu kecil-kecil itu, nanti juga setelah kita pasang juga tidak bakalan keluar sinyal kalau di situ ada yang hilang. Itu komponen kecil-kecil yang putih-putih itu berfungsi semua guys. Jadi hati-hati untuk pembersihannya, untuk solder jangan bleber-bleber ke sana. Nah, kenapa saya bilang bisa berfungsi? Ya secara logika aja, kalau nggak berfungsi kenapa dipasang di situ. Jadi itu semua komponen di HP, walaupun kecil, besar, dan kayaknya ini semua sama saja, itu berfungsi semua. Oke, untuk step selanjutnya saya persiapkan untuk IC WTR yang baru. Ini saya sudah mengambil dari persediaan saya, dan saya udah terbiasa walaupun itu cuman IC kecil, itu akan saya cetak ulang kembali karena biar lebih enak nempelnya nanti.
Dan buat rekan-rekan yang biasa tidak dicetak ya monggo, yang kalau saya udah kebiasaan saya cetak dulu sebelum saya pasang, baik IC RF, IC PA, IC WTR, IC audio, IC power, kalau IC CPU udah pasti harus cetak guys. Nah, setelah diratakan untuk kaki bawaan pabriknya, kita cetak menggunakan plat PGA. Nah, pertanyaannya kenapa setiap nyetak, setiap lihat-lihat teknik sih selalu menggunakan alas ya. Alas ada juga yang tidak menggunakan alas. Terutama itu alasnya pasti semacam tisu. Nah, karena waktu pemasangan gini, WTR kayak gini, kalau di tempatnya rata tidak ada bantalannya, nanti sewaktu kita masang platnya itu jadi nggak rata guys. Nah, kalau gini kan nanti posisi IC-nya bisa, kalau ditekan dia agak menjorok ke dalam. Nah kayak gitu, misalkan kita tekan kan IC-nya bisa menjorok ke dalam. Kalau alasnya empuk jadi bisa rata, benar-benar rata sama platnya. Nah kalau di tempat, misalkan di tempat alas saya yang biru itu kan keras, jadi dia kalau ditekan nanti untuk posisi IC-nya malah ya nekan platnya itu, jadi istilahnya nongol alias nggak rata atau menonjol. Jadi nanti posisi timahnya tidak terpasang di kaki IC-nya, malah biasanya pada lari. Oke, aplikasikan timah cair dan selanjutnya lakukan pembersihan. Langsung kita cetak menggunakan blower. Blowernya nggak usah lama-lama guys, cukup timahnya udah merata, blowernya diangkat. Pertanyaannya kalau terlalu lama kenapa? Ya nanti IC-nya mati guys. Itu kan IC-nya juga, semua IC itu ada kekuatan untuk temperatur panasnya. Jadi tidak mungkin dia bertahan kalau suhunya terlalu panas. Ya ada, misalkan IC CPU harus titik matinya itu ada, misalkan dikasih temperatur 500 derajat atau berapa, itu dikasih 1 menit mati, IC-nya nggak jadi bisa dipasang, jadi malah mati. Sorry guys, kebanyakan ngomong, namanya juga tutorial ya. Kalau tutorial diam aja namanya tutorial apa ya? Emang harus gini namanya tutorial. Oke, setelah saya cetak tadi ternyata ada 2 kaki IC yang belum menempel, terpaksa saya cetak yang kedua kali. Nah kayak gini guys, proses rebaling IC itu pun yang baru, IC yang kecil banget itu, stepnya nggak sekali jadi. Nah, kalau teknisi yang profesional masa nyetak kaki gitu aja harus 2 kali. Ya emang kadang saya 1 kali jadi, tapi karena mungkin saya tadi kurang konsen, jadi masih ada kotoran yang menempel di plat PGA. Karena saya tidak menggunakan mikroskop,
jadi tersumbat untuk kakinya. Nah, kita cetak lagi. Aplikasikan timah pasta. Timah pasta itu fungsinya kayak timah gulung itu ya guys, tapi kalau timah pasta itu timahnya cair, ya gak cair sih, seperti pasta. Nah, untuk proses pencetakan cepat aja guys. Nah, itu cuma berapa, untuk blowernya kurang dari 1 menit. Kalau timahnya udah rata, tinggal cabut. Nah, setelah itu biasanya IC-nya susah dilepas. Nah, untuk cara melepasnya, sikat dulu di bagian atas. Itu biasanya mudah lah, cukup mudah. Dan jangan sekali kalau dia masih ngancing ya, ngancing di platnya itu, atau ada timah yang nggak rata, diratakan dulu, nanti di blower lagi. Kalau dipaksain pasti IC-nya jalurnya ceprol guys, atau copot. Untuk finishing, kasih fluk di blower sebentar lagi biar kakinya rata ya. Kalau ada yang menceng atau melebar biar rata di situ. Fungsinya itu untuk blower ini. Nah, ini udah bagus untuk kaki-kakinya, tinggal kita pasang ke PCB-nya atau ke board mesinnya. Untuk pemasangan ini ada arahnya loh guys ya, jadi jangan sembarangan dipasang, karena itu kotaknya persegi terus dibalik yang ini dapat sana, itu udah ada kakinya, udah ada titiknya. Jadi perhatikan titik yang di IC dan titik yang di PCB itu beda guys. Jadi sama, harus dipaskan ke kakinya ya sama. Kalau kebalik nggak bakal muncul juga sinyalnya. Kalau ini kerusakan benar-benar di IC WTR ya. Nah, ini untuk step pertamanya begitu. Saya biasa memblower 2 kali ya. Pertama saya blower sebentar, kira-kira agak nambah, saya angkat lagi, agak dingin, langsung saya kembali, saya kasih flux sedikit, saya blower lagi biar nggak overhead atau kepanasan. Nah, untuk ini, untuk IC WTR nya sudah terpasang. Step selanjutnya itu didinginkan dulu ya guys, tadi sudah saya dinginkan. Pemasangan kalau nggak didinginkan nanti juga waktu masang gini pasti masih panas, nanti juga nggak bagus sih, nggak bagus buat mesinnya, juga nggak bagus buat tangan kita, karena pasti istilahnya nanti tersengat panas. Nah, setelah kita pasang, kita coba pakai kartu apakah ini sinyalnya sudah muncul. Kalau sudah muncul ya fix, kalau belum kita cek step selanjutnya, pengecekan di komponen lain dan pengecekan di tegangan. Ini saya ambil yang paling simpel aja dulu. Perlu diingat, untuk kerusakan sama punya saya, belum tentu kerusakannya juga sama. Jadi nggak serta-merta nggak ada sinyal itu
pasti IC WTR-nya, belum juga tentu kayak gitu. Oke, ini sudah sampai menu, langsung kita cek dan apakah sinyalnya sudah muncul. Trara, sudah muncul guys, berarti fix untuk kerusakan kali hilang lagi. Antennya lepas ya. Oh iya, antennya lepas. Tunggu bentar. Antennya lepas guys. Nah, udah ada sinyal. Ini kenapa masih naik turun, karena back cover belakangnya belum dipasang, jadi sinyalnya masih naik turun. Dan untuk datanya saya hidupkan, sudah hidup. Dan alhamdulillah untuk pekerjaan kali ini selesai dengan pengajian IC WTR only ya, tidak merembet ke mesin-mesin yang lain. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial dari Bintang Service Center. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar sobat-sobat semua bisa mendapatkan notifikasi, karena setiap hari saya akan update tutorial perbaikan handphone dari segi software maupun hardware. Oke, untuk pengerjaan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Banyak khilaf saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.